tetap semangat ya. Saya yakin ini semuanya tenaga sisa. Saya juga sekarang masih posisi di draw nih ya, masih posisi di draw. Padahal nanti jam 7, jam 8 ada rapat ya. Rapat Zoom meeting ya. Kalau rapat melalui draw kayaknya agak malam pulang gitu ya. Enggak apa ya, artinya kita ini pertemuan pertama ya, kita coba bincang-bincang dulu ya seputaran daripada materi. Sebelum kita masuk ke materi ya mungkin ada yang mau disampaikan, biasanya kaitannya dengan proses pembelajaran dan lain sebagainya ya, mumpung ketemu nih. Ya kita akan ketemu terus gitu ya. Tapi memang ini kan pertemuan pertama, peluang untuk saling share gitu ya, saling memberi masukan, saling memberi saran gitu ya. Yang pasti ya, Anda sekarang ini sudah sebagai sivitas akademika daripada Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 itu ya. Anda tentunya banyak yang bisa dieksplor setiap sarana dan prasarana yang ada di kampus ya, itu silakan Anda gunakan. Kita punya workstation silakan dimanfaatkan. Kita kalau MRI ya mungkin yang bisa dibantu hanya workstation aja yang bisa Anda gunakan, tapi kalau USG kita ada ultrasound 4D ya, itu yang terbaru yang dari General Electric gitu ya. Terus kita ada PACS ya, mungkin juga yang MRI bisa juga menggunakan fasilitas picture archiving ya. Nah itu teknologi sistem, nah itu juga bisa Anda pakai gitu ya. Jadi silakan yang ada di kampus bisa digunakan gitu ya. Kita juga belum ada kepastian apakah suatu saat kita akan luring. Tadi kita rapat ya, karena di rapat juga sudah diputuskan beberapa dosen dihimbau ya, sifatnya masih himbauan untuk melakukan perkuliahan tatap muka ya 50% gitu ya. Nah, hanya kalau kita mau hybrid ya, artinya kita akan memadukan antara luring dan daring, atau kita melakukan kombinasi secara bersama-sama. Problemnya kita belum punya kamera yang bisa ada di kelas dan bisa juga ditransfer ke rumah ya, itu yang jadi masalahnya ya. Jadi tapi tetap perkuliahan kita melalui proses daring kemungkinan masih dominan ya, walaupun suratnya beredar udah 50%, tapi mungkin bisa 100% gitu ya. Ya karena itu tadi ya, artinya walaupun nanti tidak pandemi, saya berpikir ini adalah pilihan bahwa perkuliahan juga udah saatnya sudah tidak di kelas lagi ya, akan di rumah masing-masing gitu ya, melalui webinar, melalui Zoom meeting, melalui Google Meet ya. Nggak ada masalah, yang penting esensial daripada tujuan perkuliahan ya, memahami tentang materi yang disampaikan tercapai. Walaupun dari segi tatap mukanya mungkin kita berkurang gitu ya, tetapi kalau untuk praktek kerja lapangan PKL itu wajib ya, semuanya wajib itu, karena itu kompetisi kitanya ada di situ. Kalau untuk tugas belajar saya nggak pusing gitu ya, nggak ada masalah kalau untuk tugas belajar ya, karena intinya Bapak Ibu semua yang ada di sini tentunya sudah siap dengan prakteknya juga ya, artinya sudah disiapkan gitu ya. Nggak, mungkin ada satu atau dua yang mempunyai ketergantungan praktek dengan MRI yang ada di Jakarta, tapi hampir semuanya rumah sakit itu sudah, mudah-mudahan sih sudah ada, jadi kita bisa gunakan prakteknya itu di daerah masing-masing nanti. Tapi harus dipahami ya, mulai sekarang tolong bantu saya, bantu pendidikan ya Bapak Ibu ya, untuk
PKL ya, kalau memang mau dipakai rumah sakit yang dekat Bapak Ibu atau di rumah sakit Bapak Ibu sendiri, tolong MOU-nya dilihat ya. Kita mempraktekkan mahasiswa harus pakai MOU. Jadi walaupun itu di rumah sakit sendiri ya, karena kita harapkan Anda di rumah sakit sendiri memakai atribut alma mater ketika PKL. Kalau terjadi apa-apa, tetap bukan nama institusi rumah sakitnya yang ke bawah, tetapi nama institusi kita yang terbawa. Karena pada saat Anda PKL, walaupun rumah sakit itu ada rumah sakit tempat Anda bekerja, ya tetap yang jadi kalau terjadi apa-apa, tetap yang kena imbasnya adalah pada saat kejadian dia posisinya sebagai apa kan gitu. Nah, jadi mohon MOU-nya kita nanti berpikir 2 kali, kalau MOU-nya tidak diurus ya mohon maaf kalau misalnya kita tidak PKL-kan di situ ya, PKL-kan di situ. Jadi diurus saja sendiri ya, diurus saja sendiri, ditanya kalau memang minta draft MOU-nya coba minta ke kemahasiswaan, ke Bu Retno gitu ya. Mudah-mudahan atau ke Kaprodi ya, ke Kaprodi, Mas, draft MOU ada nggak, biar nanti Anda urus, ya kan itu ditandatangani direktur dengan direktur institusi, Poltekkes dengan direktur rumah sakit. Nah, harapan kalau MOU sudah ada, tapi yang selama ini yang dipakai mahasiswa praktek, itu saya yakin ada gitu ya. Jadi tenanglah kalau yang misalnya di sini ada rumah sakit mati misalnya, itu mahasiswa kita ada di situ, itu berarti ya mau kalau udah bikin lagi gitu ya, maksudnya kalau sudah ada bikin lagi, ada siapa untuk kayak di tempat itu juga gitu, yang belum ada, terutama swasta ya, kita ngirim siswa ini ada yang mohon diurus ya, urus ya waktu 6 bulan ya, nanti pada saat PKL jadi Anda di PKL 4 Anda bekerja gitu. Misalnya keluar syarat ya, jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Jakarta kan, ngambil MRI di daerah tidak lengkap gitu ya, atau tidak canggih MRI-nya gitu kan, datang ke Jakarta di rumah sakit tertentu yang dia tuju. Mohon maaf, tiba-tiba terlempar keluar, kenapa ya? Ya jadi itu ya, bisa dipahami ya semuanya ya. Jadi Pak Heru udah sampaikan jauh-jauh hari ini ya, untuk yang ahli jenjang tolong diurus sendiri, karena Anda sudah dewasa, Anda juga sudah lama bekerja, berarti bisa lah untuk membantu proses MOU MOU-nya itu bisa didapat gitu ya. Baik, itu yang, atau ada yang mau disampaikan? Kita bincang-bincang dulu persepsi sebelum saya masuk ke persepsi nanti. Ada ini yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Siapa? Melita? Mbak Melita atau siapa yang tadi yang ngomong bicara? Nugraini Putri, Pak. Oh, Nugraini Putri ya, silakan.
Kalau PKL itu rumah sakitnya itu untuk CI harus ada CI-nya atau gimana ya Pak? Maksudnya? Jadi kalau biasanya kan kalau PKL itu si rumah sakit itu kayak pembimbing yang di lapangan itu Pak. Oke. Saya tahu ya ada harus beberapa ada rumah itu, atau bisa karena jadi kalau alatnya CI baru kan petugasnya belum. CI itu bukan suatu keharusan, kita sarankan rumah sakit yang ada CI-nya karena banyak rumah sakit tapi justru mempersulit diri tuh ya. Kalau kita sarankan yang PKL yang ada CI-nya, oh itu Anda cari setengah mati itu ya. Artinya silakan aja, yang penting ada alatnya, yang penting ada alatnya, ada MOU, Anda diterima secara baik gitu. Belum tentu di rumah sakit Anda sendiri itu Anda diterima kan, belum belum tentu ya. Coba aja nanti, banyak ada beberapa kejadian mau praktek di rumah sakit ternyata rumah sakit sendiri karena hubungan nggak baik dengan diklat ditolak itu. Padahal dia karyawan di situ gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi pada diri Anda lah ya. Mau PKL di rumah sakit sendiri terus ditolak oleh diklatnya gitu ya, akhirnya dia nyari keluar gitu ya, karena satu dan lain hal ya, di samping juga dia kan sedang tugas belajar gitu ya, jadi diklat mendaki, mungkin diklat punya alasan juga kenapa ditolak, supaya ada transfer knowledge ya, artinya transfer skill dari luar itu masuk ke, dibawa ke rumah sakit di mana tempat dia bekerja gitu. Kalau di dalam rumah sakit saja ya kan artinya nggak berkembang ya, jadi dia hanya mendapatkan ansi ijazah aja gitu ya, karena nggak ada yang Anda pakai, parameter yang digunakan, alat yang dipakai, tekniknya, positioning ya itu aja gitu ya. Kalau kita nggak keluar, saya sarankan memang harus keluar. Yang menarik adalah di antara Anda ini kalau yang sudah kerja di rumah sakit ada MRI-nya saling tukeran lah gitu ya. Si A tukeran dengan si B gitu. Kan lebih enak tuh. Ya, tukeran gitu ya PKL-nya gitu ya. Nah, jadi kalau enaknya tukeran, kalau suatu saat ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan ya Anda bisa kembali lagi ke rumah sakit tempat Anda bekerja seperti itu ya. Nah, itu kita persyaratkan. Artinya nggak perlu pakai CI gitu ya. Silakan aja kalau alatnya ada ya, silakan. Mau kami alat yang dipakai adalah alat yang terkini lah, yang bagus, yang baik ya, syukur-syukur kita mendapatkan alat 3 Tesla ya, kurang-kurangnya 1,5 Tesla gitu ya. Kalau 0,5 Tesla ya itu udah agak ketinggalan lah gitu ya. Itu baik, ada lagi gitu ya, baik ya. Ya Pak, makasih. Nggak diharuskan adanya CI gitu ya. Ada lagi? Udah punya akun Gmail Protekes ya? Semuanya udah punya ya? Halo? Sudah Pak, sudah punya. Silakan ya, Pak, digunakan, nanti itu banyak dipakai. Nanti Anda untuk submit jurnal, submit artikel pakai akun itu. Kemudian dari akun itu nanti Anda juga akan kita daftarkan Turnitin ya. Mudah-mudahan Turnitin ini dalam proses perkuliahan Anda bisa masih aktif ya. Artinya karena kita berlangganan Turnitin itu selama 1 tahun ya. Apa diperpanjang atau enggak ya, kita lihat budget di PPSDM, karena Turnitin ini agak mahal ya, 2,6 miliar ya, 2,6 miliar dalam 1 tahun. Jadi nanti semuanya akan kita berikan akun untuk itu. Ini Turnitin ini adalah suatu aplikasi, suatu software yang bisa mendetek hasil plagiat karya seseorang ya, termasuk kalau kita buat makalah, buat artikel, maka kita harus wajib ngecek sendiri ya, karena kita punya akunnya, ngecek sendiri Turnitinnya berapa sih plagiatnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita udah, teknologi udah seperti itu ya, udah canggih gitu ya. Dan Anda itu satu orang satu akun ya. Itu kalau Anda lihat di Tokopedia yang bajakan itu banyak dijual bebas
ya. Cek Turnitin, sekali cek harganya 15.000 gitu kan, Anda bisa cek berkali-kali gratis gitu ya. Sebenarnya udah dibayar gitu ya. Oke, ya, ada lagi? Pak, maaf, saya dengan Dedi, Pak. Nah, Pak, saya mau tanya yang tentang MOU untuk PKL. Itu kalau itu bisa berproses dari sekarang atau bagaimana, Pak? ya bisa berproses dari sekarang. Karena si Pace kan MOU untuk PKL bisa, untuk penelitian bisa, kita buat aja MOU Tridharma ya. Pokoknya yang bisa dipakai di rumah sakit ya, MOU-nya jenis apa ya kita ikut ya. MOU pengajaran bisa masuk, MOU praktek bisa masuk, MOU kemudian pengabdian masyarakat bisa masuk. Ya, yang dibuat, tapi kita ada draftnya ya, draft. Mulai sekarang, makanya sekarang mulai berproses. Anda sudah siapkan, jangan sampai nanti pas jadwal PKL udah mau dikeluarkan, ya itu Anda gerasa-gerusuk, ya akhirnya nanti kendala di, pasti saya nanti juga ketika Anda praktek di rumah sakit Anda sendiri, kita akan suratin. Akan kita suratkan, yang intinya di surat itu bahwa kita akan mempraktekkan mahasiswa kami ya program sarjana terapan ini di rumah sakit X, padahal X itu rumah sakit Anda. Nah itulah kadang-kadang diklat itu pasti filternya ada di MOU. Yang filter bukan kami sendiri, tapi diklat di tempat Anda bekerja. Jadi yang menolak justru nanti diklat Anda sendiri gitu. Kalau radiologinya sih fine, nggak ada masalah. Itu banyak di kita radiografernya itu karena kakak kelas ya alumni dari Poltekkes Jakarta 2 itu banyak welcome tuh. Udah Pak di sini aja. Tetapi ketika kita suratin diklat, oh itu masalah ya, justru masalahnya banyak di diklat. Makanya lebih baik Anda mulai sekarang diurus. Kalau sudah MOU-nya udah jadi, insya Allah nggak ada, saya yakin nggak ada masalah untuk PKL gitu. Gitu ya Mas Dedi ya, bisa diurus mulai sekarang bisa. Ya, makasih Pak. Ya sama-sama. Itu yang di Bandung tuh siapa waktu itu cerita sama saya tuh pas saya mau PKL-nya boleh request nggak? Saya tanya di mana PKL-nya ya di sekitaran Bandung gitu. Ya silakan aja gitu ya Mas, saya juga ke Jakarta. Ya, tapi itu tadi rumah sakit yang akan dijadikan praktek untuk PKL harus juga diurus MOU-nya. Yang enaknya bisik-bisik aja. Udah ada belum MOU-nya? Kalau sudah ada usulkan di situ jadi Anda nggak ngurus lagi gitu ya. Kalau belum ada ya ada cari yang ada gitu ya. Misalnya kalau di Bandung banyak yang sudah MOU dengan kita. Barmils juga udah kayaknya sepertinya udah MOU gitu ya. Cuman MOU-nya apa habis atau enggak masanya, nah itu yang Anda lihat. Yang di Kalimantan, yang di Banjarmasin, yang di Aceh buat hal yang sama ya, buat buat MOU. Tapi saya sarankan yang di Aceh atau yang di daerah luar Pulau Jawa ya, karena ini adalah teknologi yang Anda akan pelajari, sebaiknya sekali-sekali datang ke Jawa gitu ya, sekali-kali datang ke Jakarta ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Anda bawa ya oleh-oleh ketika Anda nanti in charge dalam kerjaan Anda MRI di rumah sakit tempat Anda berada. Saya pikir seperti itu lebih baik gitu ya, daripada Anda di daerah terus ya. Kita nggak akan apalagi area pandemi ini ya, kita nggak akan menghalangi kalau Anda mau di Banjarmasin terus selama perkuliahan ini, termasuk prakteknya juga di sana, praktis nggak pernah datang ke Jakarta ya, monggo aja, termasuk nanti skripsinya di sana, PKN-nya di sana juga. Wah, kan itu praktis. Ya tapi kan aneh gitu ya, lulusan Jakarta 2 nggak tahu gedungnya gitu kan, taunya dari foto, oh kampus saya 5 tingkat gitu, kayak gimana kampusnya nggak tahu gitu ya, dosennya seperti apa juga nggak tahu gitu ya. Nah itu jadi sebaiknya memang dalam satu kali PKL untuk di Jakarta lah ya, dimohon dijadwalkan oleh pengelola ya, itu minta dijadwalkan di Jakarta ya. Kalau nanti ada di Banjarmasin terus misalnya atau yang di Aceh gitu nggak pernah ke Jakarta ya, kita senang aja, kita jadwalkan aja gitu ya. Tapi kan kemampuan Anda kan bisa mengukur apakah kemampuan Anda maksimal atau tidak dengan pola seperti itu ya. Kalau hanya ingin mendapatkan ijazah saja, saya pikir sayang dengan biaya yang cukup besar ya. Biaya Anda kan kesini ini luar biasa besar gitu ya. Tapi Anda hanya mendapatkan satu lembar kertas, tapi ilmunya nggak ada. Itu kan sangat disayangkan sekali gitu ya. Gitu. Mumpung Anda jadi mahasiswa, saya sarankan mumpung boleh masuk ke rumah sakit ya, misalnya yang dari Aceh pengen jalan-jalan ke Cipto ya bilang aja
Pak saya mau ini di Cipto, bisa nggak nanti kita jadwalkan gitu ya. Tapi kalau Anda udah nggak jadi mahasiswa kan prosedurnya agak susah tuh. Mau masuk ke Cipto, mau masuk ke rumah sakit Carolus, mau rumah sakit ABC gitu kan susah ya prosedurnya. Tetapi kalau untuk jadi mahasiswa ini ya kita tinggal jadwalkan ya. Itu kesempatan inilah yang sebaiknya Anda ambil gitu ya. Bukan sebagai karyawan ya, tapi sebagai mahasiswa itu punya peluang untuk kalau nuwun masuk ke suatu tempat gitu ya melalui melalui pengantar dari institusi. Gitu ya. Oke, ada lagi? Pak izin aja. PKL itu di semester kedua, Pak. Iya. Itu berapa kali seminggu, Pak ya? Kita putarannya itu 3 minggu selama 3 kali putaran gitu ya. 3 minggu selama 3 kali putaran. Nanti kita lihat tergantung karena ini area pandemi seperti itu ya. Jadi biasanya 3 bulan ya, 3 bulan itu kita dibagi berapa putaran ya, 3 sampai 4 putaran ya. Gitu ya. Nah, makanya kita di dalam proses perkuliahan itu ada berlaku kalau di reguler itu sistem blok ya. Jadi dipadatkan di semester awal ya, tapi kalau Anda kan nggak dipadatkan. Jadi Anda tuh kuliahnya Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Senin, Selasa, Rabu itu PKL gitu. Jadi Senin, Selasa, Rabu dipakai PKL, Kamis, Jumat, Sabtu kuliah. Nah, seperti itu. Ya, kalau yang di reguler itu kuliah dulu, selesai kuliah dalam 1 semester 3 bulan kuliah, 3 bulannya dipakai full praktek ya. Yang D4 peminatan MRI misalnya. Tapi kalau Anda ini punya keistimewaan ya, kuliahnya Kamis Jumat, bukannya Senin sampai Rabu itu nggak ada aktivitas. Nah, Senin, Selasa, Rabu itulah yang dipakai untuk PKL. Nah, gitu ya. Nah, silakan nanti sudah bisa membidik gitu ya. Kira-kira kita mau PKL di mana. Jadi sekarang sudah mulai karena Senin, Selasa, Rabu dan itu di tempat rumah sakit Anda ya itu lagi sambil lagi kerja aja gitu. Cuma pas di supervisi ya ditanya-tanya nanti di off dulu kerja aja, jangan bilang Pak maaf saya lagi nanganin pasien gitu ya. Ada yang lagi yang ditanyakan ya? Pak, ini boleh silakan. Jadi Pak, kalau misal sedang Pak, tanya sama ini ya, di kita sebenarnya lagi kena COVID ya, Bu Nunung itu adalah yang nangani, yang melisting daripada institusi mana saja yang sudah terikat MOU dengan Poltekkes ya, itu ada di Bu Nunung, atau nanti coba ditanya di Bu Retno ya, Bu Retno nanti saya coba nanti atau ke Kaprodi aja, langsung ke Pak Guntur ya, ditanya nanti Pak Guntur langsung menginformasikan kepada Bu Nunung ya, walaupun dia terkena COVID mungkin bisa ngasih tahu filenya itu ada di mana ya. Mudah-mudahan kita, tapi sebenarnya di diklat semuanya juga, di diklat masing-masing itu listingnya juga ada ya, kalau kita tanya mungkin sudah. Pokoknya cirinya kalau mahasiswa kita praktek di situ itu yang pernah dipakai untuk PKL mahasiswa TRO Jakarta itu pasti MOU-nya sudah ada karena kita mempersyaratkan itu. Gitu ya. Insya Allah nanti kita sampaikan ya ke penanggung jawabnya. Ya, mohon maaf ini lagi kena COVID penanggung jawab, jadi lagi lockdown, lagi isman gitu ya. Ada yang lagi yang mau ditanya? Ada? Baik, kalau tidak ada ya di jadwal saya tim dengan siapa? Ada yang baca jadwalnya enggak ya? Kayaknya saya biasanya dulu dengan Pak Ivan. Ini dengan siapa saya belum dapat jadwalnya, baru dari Anda. Pak Guntur. Pak Guntur ya. Biasanya ada nah Pak Guntur ini nanti mungkin yang nyari dari luar gitu ya, dari luar ya, dari Pak Ivan nanti ada di UI gitu ya.
atau beberapa teman ya, teman untuk tim saya mungkin mengantar saja untuk proses perkuliahan. Nah, sebelum kita lanjut ke perkuliahan nanti ya, saya pengen bertanya dulu ya untuk persepsi ya untuk Bapak Ibu semuanya. Kita di sini peminatan MRI gitu, magnetic resonance imaging. Apa semuanya sudah pernah yang namanya mengerjakan atau yang namanya kita atau di rumah sakitnya ada MRI-nya? Sehingga kita mengerjakan MRI, ada beberapa orang coba yang tunjuk tangan atau gimana tangannya begini. Melita, terus Dedi, ada lagi yang ada MRI-nya rumah sakitnya, Angri, terus Pati, ini banyak ya berarti. Siap, ada Pak. Oke, jadi banyak nih ya yang silakan aja yang ada MRI-nya berarti sudah tidak asing dengan benda tersebut ya. Ya, mudah-mudahan bisa nanti saling share, saling memberi, terutama bagi yang sama sekali baru ya. Ya, minat, ada yang mau minat CT scan karena dia memang selama ini menghandle CT scan, tiba-tiba nggak dibuka, ya udahlah masuk aja MRI gitu ya. Ya, ada yang seperti itu. Jadi bagi dia MRI itu adalah benda baru. Nanti tolong di share aja, disampaikan juga ke teman-teman ya. Atau ini kan sudah banyak Anda di listing aja, itu nanti saling tukeran. Kira-kira Anda mau PKL di rumah sakit masih teman Anda nggak gitu. Tapi dengan catatan pasti syaratnya juga pasti ketat gitu ya. Walaupun teman Anda bisa menerima, oke di rumah sakit saya aja gitu ya, kita bantu. Nah itu pasti diklat mempersyaratkan banyak peraturan gitu. Di antaranya Anda disuruh bayar gitu ya. Kalau bayar dan lain sebagainya biasanya kita backup ya, karena Anda sudah bayar itu termasuk pembayaran PKL ya. Pembayaran PKL. Pembayaran PKL yang terbesar itu ada di Gatot Subroto yang paling mahal ya. Tolong jangan banyak-banyak di RSGS ya. Ini ada yang RSGS kan di sini ya. Jadi RSGS itu yang mensyaratkan per harinya itu mahal banget lah gitu ya. Sekarang paling tinggi ya, paling tinggi pembayarannya di antara beberapa rumah sakit. Nah itu. Jadi ya kita kalau di RSGS ya 1 atau 2 orang lah gitu ya. Tapi kalau yang mahasiswa yang bersangkutan sendiri ya alhamdulillah gitu ya. Itu pun juga pasti juga kena charge juga ya, minimal mudah-mudahan sih charge untuk PKL-nya enggak, tetapi kalau untuk instrukturnya tetap kita bayarkan gitu ya. Jadi yang di swasta ya, yang menarik kalau di swasta biasanya pola tarifnya nggak begitu tinggi. Yang di swasta justru malahan banyak yang terbantukan gitu ya kalau yang swasta. Jadi silakan aja ya. Kalau yang di pemerintah Fatmawati, Gatot Subroto, Cipto itu adalah cost-nya luar biasa, agak tinggi itu, bayarannya juga per hari gitu ya. Ya, tapi ya itu tadi, insya Allah kita masih bisa mengcover dari biaya kuliah Anda gitu kan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut ya, ada yang ditanyakan? Muhammad Sakri? Iya Pak, untuk PKL-nya sendiri 1 semester itu berapa lama ya PKL? PKL-nya itu ini pandemi ini berubah yang dulu jadi ada dari harusnya 5 putaran jadi 3 putaran gitu ya, kemudian dibuat jadi 2 putaran. Yang jelas mudah-mudahan 1 putaran itu bisa terpenuhi sekitaran 30 hampir 1 bulan lah, hampir 1 bulan ya, plus minus hampir 1 bulan ya, plus minus hampir 1 bulan. Kalau dipakai 2 putaran berarti plus minus 2 bulan. Biasanya kita pakai 3 putaran plus minus 3 bulan ya, artinya plus ada yang lebih terus ada yang kurang. Nah di pandemi ini itu jadi berantakan semua, ada yang 1 putaran 15 hari gitu ya, udah PKL di stop gitu ya, di stop akhirnya berhenti gitu ya, akhirnya kita jadwal karena pokoknya udah berantakan, nggak karyawan, nggak reguler gitu ya. Tetap ketika pandemi ini jadwal jadi berantakan. Pokoknya kita ikut aja lah. Yang jelas itu tadi sesuai dengan jadwal kita optimalkan plus minus 3 bulan. Ya, plus minus 3 bulan itu kita optimalkan untuk PKL gitu ya. Makasih Pak. Oke, sama-sama.
Ada lagi? Baik, Bapak Ibu ya, untuk pertemuan pertama ini sekarang kita masuk ke perkuliahan. Ya, kebetulan saya disuruh ngampu mata kuliah fisika magnetik resonansi imaging ya. Sebelum saya masuk perkuliahannya, mungkin saya mulai start ngirim PPT-nya adalah mungkin minggu depan gitu ya. Jadi kita akan bincang-bincang dulu ya. Ada yang tahu itu ya, apa itu MRI? Satu orang coba, saya pengen tahu aja. Satu orang, Pak Kurniawan nih, Mas Kurniawan, bisa Mas Kurniawan jelaskan ke kita Mas, apa sih sebenarnya magnetic resonansi imaging itu Mas? Siapa? MRI itu adalah suatu alat yang memancarkan gelombang elektromagnetik untuk melakukan diagnostik terhadap pasien, Pak. Melalui potongan-potongan irisan slice-slice yang memperjelas letak posisi suatu penyakit atau massa, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kurniawan. Ya, jadi di sini ada kuncinya gelombang elektromagnetik. Apakah benar nanti gelombang elektromagnetik? Nah itu kita pertanyakan dulu gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya cari masukan dulu ya. Ini kan persepsi ya, supaya nanti untuk ngajarnya semuanya udah pinter-pinter ya, udah nggak perlu diajar, tugas aja gitu kan. Ya. Coba beberapa orang lagi, Peoni nih, Mbak Peoni. Apa MRI Mbak Peoni? Ya Pak, Iya, bisa. alat radiologi yang menggunakan elektromagnetik untuk mendeteksi suatu penyakit atau kelainan. Sama ya artinya dengan Mas Kurniawan. Suatu alat yang menggunakan elektromagnetik ya untuk mendiagnosis suatu kelainan. Oke, nggak apa-apa, kita pengen tahu aja ya. Yang penting ngasih pendapat udah betul gitu ya. Kalau ngasih pendapat gitu ya, isinya betul atau enggak. Ya, Mas Bayu. Ya Pak. MRI Mas Bayu. Mas Bayu dipilih dia Mas Bayu ya? Bukan Pak. Oh. Oke. Iya Mas Bayu. Di mana Mas Bayu, di mana? Lupa saya. Saya di Bandung Pak, di Klinik Elim. Oh Bandung. Oke, Mas Bayu. Teknik pencitraan yang menggunakan daya magnet yang untuk mendeteksi kelainan pada tubuh manusia. Oke. Ini ada ketemu daya magnet di sini yang menggunakan daya magnet ya. Satu ketemu nyangkut gitu ya. Oke. Debbie, Mas Debbie. Bisa dia Mas Debbie diperjelas lagi Mas Debbie? Pak. Suatu alat pemeriksaan untuk organ tubuh yang menggunakan teknologi magnet. Oke. Jadi teknologi magnetnya ya di sini bunyi magnet. Ya. Ada lagi yang bisa mau nyampaikan ya. Nugrahaini Putri. Ya Pak. Bisa ngasih penjelasan apa sih magnetic resonance imaging itu? Suatu alat untuk mendeteksi penyakit yang menggunakan resonansi dari magnet Pak. Ada satu istilah baru lagi ya, tadi kita nggak dapat itu dari yang lain, tapi di sini kita dapat istilah resonansi ya, dapat istilah resonansi. Oke. Ada lagi yang mau melengkapi? Ya, intinya Bapak Ibu ya,
ketika nanti kita membahas masalah magnetic resonance imaging, ya itu ada istilah, sebenarnya dulu awalnya adalah nuclear magnetic resonance, ya NMR. Itu muasalnya sebelum menjadi MRI, gitu ya. Nah, istilah nuclear magnetic resonance ini adalah istilah yang tepat sebenarnya, ya, karena memanfaatkan inti dari struktur atom. Nuklir itu adalah nukleus, inti. Inti struktur atom adalah neutron dan proton, gitu ya. Neutron bersifat netral, proton adalah bermuatan. Nah, muatan ini artinya dia mengantarkan listrik. Nah, ketika dia bermuatan, itu apabila benda ini bergerak, itu ada sifat listrik yang berjalan, yang bergerak, maka akan menimbulkan magnet. Nah, jadi nukleus itu sudah tepat, gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari MRI, nanti kita juga konsepnya kita akan mempelajari nukleus sendiri, artinya inti atom sendiri. Inti atomnya adalah kita pelajari adalah tentunya proton, gitu ya. Ya, kenapa proton? Ya memang yang dipakainya adalah proton, kenapa tidak elektron? Nah, ketika kita membahas elektron itu sudah lewat, ya. Pembahasan elektron adanya adalah di radiodiagnostik, di radioterapi, gitu ya. Atau kalau kita dari D3 itu radiodiagnostik dituntas habis masalah elektron, ya, terutama elektron dalam tatanan orbital. Terjadinya Bremsstrahlung, terjadinya X-ray karakteristik karena adanya transisi elektron. Kalau Bremsstrahlung ada interaksi elektron projektil terhadap inti, ya, terhadap inti dari suatu atom berupa pengereman. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah lewat. Dan sekarang adalah setelah kita membahas masalah elektron sudah lewat, terjadinya Bremsstrahlung dan X-ray karakteristik, maka kita masuk kepada inti atom. Ternyata intinya juga bermanfaat, gitu ya. Nah, bermanfaat. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ya. Nah, inti atom, ya, proton kita pakai. Ketika kita menggunakan proton untuk imaging, penggambaran, saya tanya, tulang bisa nggak untuk pencitraan MRI untuk gambaran tulang dengan hasil kualitas yang baik? Bisa nggak kira-kira? Ini kita persepsi aja ya gitu. Saya tanya dari kurang baik, Pak. Kurang bagus, Pak. Kalau saya mau bilang bagus, bisa nggak? Nggak tahu ya. Pokoknya selama ini yang kami tahu nggak bagus, Pak, gitu ya. Nah, kalau bicara selama ini yang kami tahu nggak bagus karena mindset Anda itu masih di MRI yang digunakan di rumah sakit, yaitu berupa proton hidrogen yang dipakai, ya. Nah, yang namanya proton itu nggak selalu ada di hidrogen saja ya, Mas ya, Mbak ya. Semua atom itu ada protonnya, gitu. Semua atom ada protonnya, ya. Fosfor ada protonnya, kalsium ada protonnya, ya. Struktur atom pasti ada protonnya, gitu ya. Tapi kok hidrogen yang dipakai, ya kebetulan sunatullah di tubuh kita yang banyak airnya, gitu ya. Kalau di tubuh kita tulang semua, gitu ya, ya nggak tepat juga kita menggunakan proton hidrogen untuk pencitraan, untuk imaging. Nah, dari sini sebenarnya Anda sudah bisa nerawang nih, kalau Anda seorang scientist, gitu kan, seorang researcher, ya yang pengen tantangan, ini sebenarnya bisa Anda uji misalnya untuk menentukan fosil, untuk menentukan tulang-tulang dengan MRI. Nah, artinya kalau begitu dilakukan, maka proton yang dipakai jangan proton hidrogen. Pakailah proton yang tulang, proton yang kalsium, proton yang potasium, gitu. Terus apa yang dirubah? Ya yang dirubah apanya? Giromagnetiknya nanti dirubah, gitu ya. Yang selama ini Anda pakai giromagnetiknya adalah giromagnetik hidrogen, proton hidrogen yang 42 itu megahertz per Tesla. Nah, kalau mau pakai yang fosfor beda lagi, gitu ya. Kalau mau dicek, Pak, saya mau ngecek aluminium yang jelas yang ada, atau saya mau cek yang emas, ya pakailah proton yang ada di
aurum gitu ya. Nanti tuh air nggak terdetek di situ ya, air nggak terdetek. Ya, kok nggak terdetek ya? Karena itu tadi bunyi yang namanya salah satu dari teman Anda itu menyebutnya resonansi gitu. Nah, resonansi ini adalah kesamaan frekuensi antara gerakan daripada proton nanti dengan frekuensi yang kita berikan dari luar. Kalau terjadi resonansi, ya seperti kita naik motor, ya, ini persepsi aja. Kita naik motor, lagi asik-asik jalan, mobil di sebelah kita jalan kencang, apa yang terjadi? Motor kita seperti apa? Pernah naik motor terus di sebelahnya ada mobil truk lewat gitu ya, kencang gitu, atau ada mobil kencang gitu ya? Kita pasti akan terlempar, Pak. Goyang, Pak, goyang, Pak. Ya, itu goyang. Ada resonansi, artinya ada persamaan frekuensi tadi yang diterima oleh kendaraan kita gitu ya. Gempa menyebabkan rumah kita rusak itu adalah kesamaan frekuensi ya, ada resonansi. Kalau gempanya tinggi, rumah kita ternyata dibuat dari gabus ya, dari busa, justru nggak runtuh. Karena frekuensinya tidak sama dengan getaran yang ada di respon daripada busa itu sendiri. Sehingga apa? Lewat tuh, kan gelombang elektromagnetiknya itu melalui gitu ya. Harusnya kena, dia terlewatin gitu ya. Jadi nggak terjadi yang kita sebut sebagai tidak terjadi resonansi sehingga utuh. Maka rumah yang tahan gempa itu bukan rumah dibuat dari semen, dari balok, bukan dibuat dari beton, bukan, tapi dibuat dari benda-benda yang kalau terjadi gempa dalam berapa desibel tidak terjadi resonans gitu ya. Dulu waktu kita bermain garpu tala di SMA, itu garpu tala didirikan, dipukul-pukul gitu ya, dipukul-pukul, mana garpu tala yang jatuh gitu ya. Yang satu jatuh, yang ini enggak gitu kan, dari sekian banyak garpu tala kita dirikan, enggak semuanya jatuh, hanya 1-2 saja yang jatuh. Nah, yang jatuh itulah yang terjadi resonansi. Nah, itulah yang kejadian di kita nanti. Insya Allah nanti ke depan juga saya jelaskan. Ya, jadi yang nanti kita akan dapatkan, kita juga akan dapatkan dengan teori Boltzmann, ya itu juga akan saya sampaikan. Teori Boltzmann ini ya, dalam berapa Tesla itu akan menyebabkan berapa dalam suatu kurun tertentu ya, ukuran tertentu, ukuran voxel tertentu, berapa voxel yang dalam ukuran voxel berapa proton yang keangkut ya, berapa proton yang berbalik gitu ya. Nah itu juga ya, ini kan artinya ketika kita memberikan satu frekuensi tertentu, ini kan ada yang spin up, ada yang spin down gitu ya. Nah, terus yang nanti diberikan suatu medan magnet, nah nanti kenapa harus pakai medan magnet itu juga harus Anda pahami. Kira-kira kalau nggak pakai medan magnet nih, ya di tubuh kita langsung aja masuk ke dikasih misalnya frekuensi, ya kan hidrogen sudah ada 42, kita kasih frekuensi 42 supaya terjadi resonansi. Bisa nggak tergambar nggak kira-kira? Kalau nggak dikasih medan magnet. Halo? Nuri, gimana Mas? Mbak Nuri? Mbak Nuri? Ya, Pak. Ini tubuh kita nih udah ada, protonnya udah ada, bergerak juga udah menghasilkan magnet juga udah. Tapi nggak kita taruhin medan magnet, langsung kita kasih frekuensi dari luar. Kira-kira seperti apa nanti, tergambar nggak ya? Tidak tergambar, Pak. Alasannya Mbak Nuri, bisa nggak kira-kira? Alasannya karena medan magnet itu justru yang sumber ininya ya, Pak. Proton gitu. Jadi kalau nggak ada gesekan antara tidak ada protonnya, inti atomnya, ya, tidak tergambar. Tidak tergambar, oke. Siapa yang masih raba-raba? Oke, nggak apa-apa ya, orang kita juga di sini juga bincang-bincang kok, namanya juga perkuliahan pertama, perkuliahan bincang-bincang, nggak ada hubungannya dengan nilai, pengen tahu aja persepsi itu. Mbak Anggri nih, Anggri atau Mas Anggri? Oh Mas Anggri Ihsan, gimana Mas?
Kalau misalnya tubuh kita ini proton udah ada, bergerak sudah, bukan berarti di medan magnet terus dia bergerak udah, karena udah ada pengaruh daripada magnet bumi gitu ya. Nah, terus kemudian tinggal dikasih frekuensinya sama dengan biromagnetik daripada hidrogen tadi 42 MHz. Kira-kira gitu. Kalau yang terakhir kemarin mah kata itu tuh syarat utama jadi pencitraan tuh ada medan magnet utama, kemudian arah gerak protonnya disearahkan sejajarkan. Berarti kalau gak ada medan magnet, dikasih medan magnet utama, berarti gak akan muncul gambar, Pak. Gak bisa jadi image. Nggak bisa jadi image, betul ya. Jadi ada, tetapi gambarannya nggak bagus ya, berantakan gitu ya. Oke, sebabnya tahu kenapa? Ada yang tahu nggak sebabnya? Nah, Anda kan udah berinteraksi, udah lama gitu ya, mungkin ada iseng-iseng menggelitik nanya gitu ya. ada yang tahu sebabnya? Kok iya ya, kok ditaruh aja gitu ya, ditaruh aja frekuensinya gitu ya, gambar nggak gitu ya? Oke ya, nanti kita akan pelajari sejauh itulah ya. Pertanyaan yang menggelitik lagi nih, ya pertanyaan menggelitik lagi yang mungkin Anda, kalau MRI Teslanya semakin bagus ya, 0,5 dengan 1 Tesla, bagusan mana gambarannya, citranya? 0,5 Tesla dengan 1 Tesla. Bagusan mana citranya? Kalau cepatnya udah pasti cepatan 1 Tesla. Citranya? Kualitasnya lah kita baca, kualitasnya. Yang 0,5 Tesla, yang 1 Tesla. Kalau dia harusnya udah tahu ya, karena dia udah umum. Atau yang 1 Tesla, 3 Tesla. Nah, 3 Tesla nih di Gatot nih, pakai 3 Tesla ya. Di Gatot gimana dibandingkan dengan 1,5 Tesla? Halo? Mas Heri, gimana Mas Heri? Siapa? Ya, gimana kalau Teslanya semakin tinggi, kualitasnya bagaimana Mas Heri? Kalau Teslanya semakin tinggi, hasil gambaran lebih bagus, Pak. Karena jumlah medan magnetnya lebih besar daripada yang lebih rendah. Mungkin itu, Pak. Kan kalau Pak Heru tuh jawab nanya jawab pakai itu belum puas tuh, gitu ya. Karena kalau dia skripsi belum banyak yang dicecer belum nggak habis. Kalau misalnya medan magnet lebih kuat, ya artinya tadi apa Mas Heri? Kalau medan magnetnya lebih kuat? Medan magnetnya lebih kuat, hasil gambarannya lebih bagus. Itu kan yang resonansi lebih bagus. Resonansi lebih bagus. Nah, pertanyaan Pak Heru kok kenapa seperti itu terjadi? Itu kan masih pertanyaan gitu ya, masih pertanyaan. Sama ketika kalau Pak Heru ditanya MAS, kenapa kalau MAS-nya ditinggiin, sinar X semakin banyak, ya kenapa sinar X semakin banyak? Itu harus ada penjelasannya. Kok MAS saya naikin 10 MAS, 20 MAS, sinar X 20 MAS lebih banyak. Kenapa? Ya pokoknya lebih banyak aja Pak. Dilihat gambarannya lebih hitam gitu ya. Itu bukan jawaban namanya ya. Semuanya bisa dibuktikan secara saintis gitu kan. Nah, MAS ini berarti MA ketemu second itu adalah kolom ya. Kolom. Jadi MAS sendiri menyatakan muatan ya. Muatan itu berapa ionisasi yang terjadi atau muatan satu kolom itu yang terjadi proses elektron yang terjadi adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi satu kolom itu kurang lebih 6, sekian kali 10 pangkat 17 ya. 18 elektron. Nah, itu yang terjadi. Jadi banyak sekali elektron yang terjadi. Jadi bisa dibuktikan kalau kita pakai berapa MAS itu berapa jumlah elektron yang dihasilkan.
3 elektron, 3 tumbukan terjadi. Ketiga-tiganya misalnya terjadi n foton. Kalau 5 elektron, maka 5 n foton. 10 elektron, 10 tumbukan, 10 n foton. Nah, dan seterusnya ya. Nah, jadi foton yang terjadi otomatis jauh lebih banyak. Nah, begitu juga dengan nanti kita bermain di medan magnet. Nah, semakin tinggi, nah itu kita kualitas gambar semakin bagus. Oke. Nah, pertanyaan Pak Heru, nanti kalau ada 10 Tesla atau kita ekstrimnya 20 Tesla, itu gambarannya bagus enggak ya? Medan magnetnya Pak Heru kasih 20 Tesla. Ngejreng tuh 20 Tesla. Kan tadi 0,5 dengan 1, bagusan 1. Oke. 1 dengan 3, bagusan 3. Oke. 3 dengan 20, bagusan mana tuh ya? Nah ini Pak Heru akan giring Anda berpikir secara logik ya, secara logik. Oh iya, kalau itu ternyata gambarannya nggak bagus. Nah, kenapa nggak bagus? Nah itu harus dibahas itu. Jadi nggak selalu dia gambarannya kualitasnya baik gitu ya. Nah nanti ini juga akan Pak Heru sampaikan ya kenapa bisa seperti itu ya. Kemudian T1, T2 ya, dalam prosesnya apakah T2 dulu yang terjadi atau T1 dulu yang terjadi gitu ya. Nah ini banyak yang kebalik nih, ada T1 dulu, katanya ada T2 dulu. Kira-kira mana dulu yang terjadi nih? Sebelum nanti itu perkuliahan aja, ini kan persepsi aja nih. Lensi, gambaran terjadi di kita di MRI itu ada dua gambaran, 2 citra, karena memang ada 2 perlakuan ya, ada 2 perlakuan ya. Nah, perlakuan gerakan perubahan yang terjadi, perlakuan eksitasi yang terjadi di MRI itu memang ada 2, sehingga 2 ini menghasilkan energi yang berbeda ya. Karena energinya berbeda, outputnya yang dihasilkannya pasti berbeda. Kalau X-ray diberikan energi yang berbeda ya, energi X-ray yang berbeda ya, gambar yang dihasilkannya hitamnya juga berbeda, sama dengan MRI gitu ya. Nah, pertanyaan saya ini dalam proses penggambaran ini T1 dulu ya, T2 dulu, atau T1 itu apa sih, Lensi? Tapi enak saya Pak Heru nanya begini, karena Anda kan tugas belajar ya, artinya MRI itu waktu Anda lulus, Anda sudah kerja, udah di rumah sakit, udah dengar lah MRI itu apa, bukan benda asing, beda dengan reguler gitu ya. Reguler ditanyain MRI itu bingung tuh, mestinya kayak gimana kalau Anda udah paham. Sebelum saya masuk ke situ, coba Leslie, ya nanti ini semuanya akan kita sampaikan dalam proses perkuliahan. Lensi bisa bisa dikasih tahu bedanya T1 T2 nggak, Lensi? Kemarin sempat belajar kalau misalnya T1 sampai T2 itu perbedaannya di gambaran. Nah, contohnya kemarin kalau misalnya kayak tadi di MRI T1-nya si ginjal kalau nggak salah itu kalau misalnya dia ada cairan dia bentar Pak. Kalau misalnya T1 ini, kalau kemarin aku belajar T1 itu dia lebih kelihatan hitam, kalau T2 dia kelihatannya putih. Oke. Kalau di belajar fisika ya, yang penting ada perbedaan citra gitu ya, perbedaan citra kan kalau di fisika kita belajarnya gitu ya. Nanti kalau di MRI-nya sendiri, di tekniknya itu ada yang menampilkan anatomi, ada yang menampilkan fisiologi ya. Nah, tapi yang jelas ada beda citra di situ ya, citra. Nah, kenapa sih bisa terjadi perbedaan citra gitu di T1 dan T2? Kan ini yang perlu jadi bahan pertanyaan di kita gitu ya. Kok berbeda sih citranya gitu. Coba ya, Mbak Ana Hesti. Mbak Ana? Mbak Ana, halo Mbak Ana. Ini Mbak Ana hadir Pak. Oke, Mbak Ana. Bisa cerita T1, T2 Mbak Ana melengkapi dari temannya tadi, temannya Mbak Lensi? Belum sampai Pak ilmunya ke situ, baru tahu itu aja perbedaan misalnya air, lemak gitu. Tapi aja, udah tahu kan alatnya MRI kan?
Kalau lihat alatnya dan gambarnya udah pernah, Pak. Pernah. Ngerjain Tapi udah pernah? belum. Oh, pegang belum pernah. Megang belum pernah sama sekali gitu. Belum. Ya, mudah-mudahan nanti Mbak Ana megang ya, mudah-mudahan ya mengoperate, bukan megang ya, melakukan penata laksanaan ya MRI gitu ya, mudah-mudahan ya. Jadi jangan sampai lulus nggak megang sama sekali, jangan ya, Mbak Ana ya. Oke. Mas Arif coba Mas Arif tolong Mas Arif bantu kita Mas Arif. Nggak bisa nyiram. Ya, kalau T1 dihasilkan dari time repetition yang rendah dibandingkan T2 time repetitionnya yang tinggi di dalam millisecond. Oke, ada kaitannya dengan repetition yang rendah dan yang tinggi. Oke. Intinya nanti kita akan bahas itu semua ya. Nah, nanti apa tuh time repetition? Nah, itu kita bahas. Apa itu ekspresi? Yaitu kita bahas, resonansi kita bahas. Ya, mudah-mudahan memberi penjelasan untuk MRI. Juga kalau misalnya sampai gejelimet ya kepada softwarenya, saya juga nggak dong ya, apalagi dengan intelijen itu ya, artificial intelligence. Sebenarnya saya sudah belajar artificial intelligence itu waktu tahun 2005 itu sudah diskusi artificial intelligence, karena itu adalah basic program ya, karena saya sempat dapat ilmu basic program wajib ya, jurusan fisika itu wajib belajar basic program sama Fortran ya. Basic itu salah satunya membahas tentang artificial intelligence. Nah, sekarang lagi ngetren karena memang sudah masuk ke aplikasi ya. Aplikasinya saya udah tahu dia akan dahsyat nih kalau orang sudah memahami artificial intelligence ya. Tapi kalau sampai ke situ nanti ya kita orang luar aja yang akan menyampaikan masalah materi. Tapi konsep fisika tentang di MRI, tentang pergerakan proton sehingga menghasilkan gyromagnetik ya sebagai konstanta gitu ya. Nah, itu mungkin akan saya jelaskan gitu kan. Nah, kekuatan magnet yang bisa mengarahkan daripada proton. Nah, apakah protonnya itu harus disearahkan semua? Nah, itu yang juga harus kita bahas. Justru kalau disearahkan semua, efeknya apa yang terjadi di dalam gambaran? Ternyata nanti kita tahu, ternyata memang nggak perlu diarahkan semua. Kalau diarahkan semua justru problem nanti ya, problem itu nanti nggak akan terjadi gambaran. Sama aja seperti keadaan dalam tubuh secara ini, kan dalam tubuh ini sifatnya acak ya, equilibriumnya sama dengan 0. Karena sama dengan 0 ya, kalau kita perlakukan ya tidak memberikan efek apa-apa gitu ya. Ya ini kan vektornya ngacak ke sana ke sini. Nah, mau gambaran apa yang dihasilkan, jumlah totalnya pasti akan 0 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, itu yang ke depan. Yang penting saya udah dapat ya ilmu dari Bapak Ibu. Tadi udah kita saling share ya. Ke depan apa yang harus saya sampaikan, saya berikan, nanti akan kita sampaikan. Itu saja ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya. Nanya apa aja boleh ya. Kalau yang belum punya pacar nanya ke saya boleh. Nanti tinggal saya tanya mahasiswa yang baru lulus nih, ada yang nyari istri, ada yang bersedia enggak? Ya jok aja gitu ya. Artinya kita jangan sampai terlalu kaku lah, santai aja gitu ya. Ada ini? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, ya. Siapa tuh yang bicara? Halo? Hah? Nggak kelihatan di sini. Ya, silakan. Oh, Nugraini. Ya, silakan, Nu. Ayo. Ada dari Bapak. Apa nggak kedengeran, Mbak Nugraini? Tugas, Pak. Oh, tugas. Ya, kalau tugas itu memang wajib ya. Jadi sekolah itu yang paling dibenci oleh mahasiswa itu tugas. Tapi tugas ini adalah satu keharusan. Ya, tugas ini satu keharusan. Anda harus karena kita pengen kemampuan seseorang itu dilihat dari tugasnya. Nilai bobot terbesar mungkin ada di tugas ya, di tugas ya. Saya nggak tahu apakah nanti ujiannya open book. Kalau saya sebenarnya sih open book sih nggak ada masalah, karena intinya saya mahasiswa itu paham ya, paham.
Ya, problemnya kalau nanti kita soalnya pakai Google Form, nah itu yang pilihan ganda, nah itu yang agak pelik tuh ya, karena di nomor dibikin acak. Kalau esai mungkin kita bisa buat open book ya. Hampir rata-rata saya kalau ngajar ujiannya tuh boleh dikatakan open book ya, jarang saya ngajar closed book. Dari saya ngajar matematik, fisika, radiasi ya, radiobiologi ya. Nanti Anda ketemu lagi di semester depan itu dengan saya itu lebih unik lagi, ketemu di mata kuliah seminar, nilainya nggak ada UTS, nggak ada UAS, tapi nilainya dari submit artikel ke jurnal gitu ya. Nah itu kontraknya tuh Anda bisa pakai software Mendeley itu udah dapat C, Anda submit dapat B gitu ya, ditolak dapat B, diterima dapat A. Anda kirim artikel ke luar negeri, ditolak, diterima, dapat A. Gitu aja nilainya. Ya pokoknya Anda bikin artikel dapat nilai gitu ya. Nah itu. Jadi yang penting Anda paham ya, Anda paham. Gitu. Seperti ini kalau memang nanti esai ya, atau tugasnya kita pakai open book ya, enggak masalah kita buat nanti open book. Tapi tugas tetap ada. Gitu ya Mbak Angrini ya. Angrini ya. Oke ya. Baik ya, kayak udah hampir maghrib ya, kita akhiri saja. Ini yang dari daerah, yang dari mana ada? Dari Aceh ada? Karena yang WA ke saya dari Aceh. Dari Aceh atau masuknya ke radioterapi ke sini? Aceh ada? Dari Banjarmasin? Yang dari daerah mana aja sih? Lampung Pak saya. Dari Lampung, oke Lampung. Pamatahan ya, sempat WA saya Pamatahan. Ada lagi yang dari ini, yang dari daerah selain Lampung? Saya pengen tahu aja. Sulawesi Tenggara Pak. Sulawesi Tenggara, oke. Nanti di Sulawesi Tenggara. Barat Pak. Sulawesi Tenggara itu mau praktek di Jakarta atau di sana ada alat? Di Wahidin Pak. Kebetulan. Oh di Wahidin. Di sana juga. Oke, ya nanti dicek MOU-nya ya. Terus yang di Sumatera Barat, mau praktek di Sumatera Barat atau ke Jakarta? Halo? Jadi Bapak, kita fasilitasi ya. Yang kalau yang ke yang Sumatera Barat silakan. Tapi jangan sampai Anda selama kuliah prakteknya di satu tempat itu aja ya, kita nggak rekomen kan di satu tempat karena Anda nggak akan dapat ilmu banyak ya kalau di satu tempat. Karena intinya silakan Anda manfaatkan status Anda ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya gitu kan. Mumpung jadi mahasiswa, kalau Anda pegang alat tiba-tiba rusak gitu ya. Dan artinya Anda nggak 100% salah gitu ya, nggak 100%. Kan saya mahasiswa gitu ya. Nah itu, tapi kalau Anda bukan mahasiswa itu jadi problem ya, problem di kemudian hari. Baik, itu yang Pak Heru sampaikan semuanya. Salam sehat semuanya, mudah-mudahan kita bisa suatu saat ketemu tatap muka ya. Jangan sampai saya sendiri nggak tahu dari segi fisiknya nih di videonya bagus, cantik-cantik, ganteng-ganteng, aslinya apakah seperti ini kan Pak Heru juga nggak tahu nih. Pak Heru pengen ketemu tatap mukanya seperti apa gitu ya. Baik, Pak Heru akhiri semuanya ya, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.